Assalamualaikum dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Corina Olivia Juanda dan NIM saya 210103622. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai membangun dan mengelola sistem. Berikutnya ada teman-teman saya. Saya Sola Mariasi Sinaga dengan NIM 2101036269. Saya Hermansa dengan NIM 210103628. Saya Edwin Trestanto dengan NIM 2101036157. Saya Sabrina Virgia Esa Santoso, NIM 21013629. Perkenalkan, nama saya Kubus Mangala, NIM 2101036273. Saya Nur Syafika dengan NIM 2101036042. Saya M. Rizal Rafsanjani dengan NIM 2101036048. Yang pertama adalah sistem sebagai perubahan yang direncanakan dalam perusahaan. Dalam materi ini, mereka membangun suatu sistem informasi yang baru merupakan salah satu jenis dari perubahan organisasional yang direncanakan. Pengenalan dari suatu sistem informasi yang baru melibatkan jauh lebih banyak dari perangkat keras dan perangkat lunak yang baru. Ini juga meliputi perubahan dalam pekerjaan, keahlian, manajemen, dan organisasi. Ketika kita merancang suatu sistem informasi yang baru, maka kita akan merancang ulang organisasi. Para pembangun sistem harus memahami bagaimana suatu sistem akan memengaruhi proses bisnis yang spesifik dan organisasi sebagai suatu keseluruhan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada pengembangan sistem dan perubahan organisasional. Ada 4 jenis dari perubahan struktur organisasional yang dimungkinkan dengan teknologi informasi. Yang pertama itu otomatisasi, kedua rasionalisasi, ketiga merancang ulang proses bisnis, dan yang terakhir itu pergeseran paradigma. Baik, selanjutnya itu ada perancangan ulang proses bisnis perusahaan yang menjalankan manajemen proses bisnis harus melalui langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengidentifikasi proses untuk perusahaan. Salah satu dari strategi keputusan yang paling penting yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan adalah bukan memutuskan bagaimana proses bisnis, apakah yang memerlukan peningkatan ketika sistem-sistem digunakan untuk efisien ketika melakukan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sebagai hasilnya, perusahaan menjadi rentan terhadap para pesaingnya yang telah meningkatkan modal bisnis yang tepat. Yang kedua, menganalisis proses-proses yang telah ada. Proses bisnis yang telah ada akan dibuat model dan didokumentasikan, mencatat input, output, sumber daya, dan urutan aktivitas. Tim yang memerlukan banyak kertas, kemacetan, dan ketidakefisienan lainnya. Yang ketiga, merancang proses yang baru. Ketika proses yang ada dipetakan dan diukur dalam hal waktu dan biaya, maka tim yang merancang proses akan berusaha untuk meningkatkan proses dengan merancang yang baru. Proses yang baru menjadi lebih efisien, akan didokumentasikan dan dibuat model untuk perbandingan dengan proses yang lama. Selanjutnya adalah alat bantu bagi manajemen proses bisnis. Lebih dari 100 perusahaan perangkat lunak yang menyediakan alat bantu bagi aspek BPM yang bervariasi, meliputi IBM Oracle dan TIBCO. Alat bantu tersebut membantu bisnis dalam mengidentifikasikan dan mendokumentasikan proses yang memerlukan peningkatan, menciptakan model untuk meningkatkan proses menangkap dan menegakkan aturan bisnis, untuk menjalankan proses dan mengintegritaskan sistem-sistem yang telah ada, untuk mendukung proses yang baru atau yang dirancang ulang. Beberapa alat bantu BPM mendokumentasikan dan memonitor proses bisnis untuk membantu perusahaan dalam mengidentifikasikan ketidakefisienan dengan menggunakan perangkat lunak untuk menghubungkan dengan tiap-tiap sistem yang digunakan untuk proses tertentu oleh perusahaan untuk mengidentifikasi titik-titik yang bermasalah. Baik, selanjutnya ikhtisar dari pengembangan sistem. Di sini ada 6. Yang pertama, analisis sistem. Yang kedua, desain sistem. Yang ketiga, pemrograman. Yang keempat, pengujian. Yang kelima, konversi. Dan yang keenam, produksi dan pemeliharaan. Yang pertama, analisis sistem. Analisis suatu perusahaan yang mana suatu perusahaan berusaha untuk memecahkannya dengan sistem informasi. Analisis sistem terdiri atas menentukan permasalahan identifikasi.
Analisis sistem juga meliputi studi kelayakan untuk menentukan apakah suatu solusi layak atau tidak dilihat dari sudut pandang finansial, teknikal, dan organisasional. Yang kedua, desain sistem. Desain sistem memperlihatkan bagaimana sistem akan memenuhi sasaran ini. Desain dari suatu sistem adalah keseluruhan rencana atau model bagi sistem tersebut. Perancang sistem merincikan spesifikasi sistem yang akan menjalankan fungsi yang diidentifikasikan dalam analisis sistem. Yang ketiga, pemrograman. Spesifikasi sistem dipersiapkan selama tahap perancangan diterjemahkan ke dalam perangkat lunak kode program. Ada banyak perusahaan yang tidak mengerjakan pemrograman mereka sendiri untuk sistem yang baru. Yang keempat, pengujian. Pengujian di sini dibagi menjadi 3 tipe aktivitas. Yang pertama yaitu pengujian unit. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menjamin bahwa program bebas dari kesalahan. Yang kedua, pengujian sistem. Tujuannya adalah untuk menentukan apakah modul yang berlainan akan berfungsi secara bersamaan. Yang ketiga, pengujian penerimaan. Yang kelima, konversi. Konversi di sini dibagi menjadi 4 strategi. Yang pertama, strategi paralel. Yang kedua, strategi pemangkasan secara langsung. Yang ketiga, strategi penelitian percobaan. Dan yang keempat, strategi pendekatan bertahap. Yang keenam, fungsi dan pemeliharaan. Sistem akan dikaji ulang oleh pengguna dan para spesialis teknikal untuk menentukan seberapa baik ini telah memenuhi tujuan awalnya dan untuk memutuskan apakah terdapat perbaikan yang diperintahkan. Selanjutnya adalah pendekatan alternatif pembangunan sistem. Yang pertama adalah siklus sistem hidup tradisional. Siklus sistem hidup tradisional adalah metode tertua untuk membangun sistem informasi. Metodologi siklus hidup adalah pendekatan bertahap untuk membangun sebuah sistem, membagi pengembangan sistem ke tahap formal. Metodologi siklus sistem hidup tradisional mempertahankan pembagian kerja yang sangat formal antara pengguna akhir dan spesialis sistem informasi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya, prototyping. Prototype terdiri dari membangun sistem eksperimen dengan cepat dan murah agar pengguna akhir bisa mengevaluasi. Prototype ini adalah versi kerja dari sistem informasi atau bagian dari sistem. Tapi itu dimaksudkan hanya untuk model pendahuluan. Model ini cocok untuk mengembangkan perangkat lunak skala kecil hingga sedang tingkat kompleksitasnya. Aplikasi perangkat lunak dan outsourcing. Paket perangkat lunak aplikasi. Bila sistem dikembangkan menggunakan paket perangkat lunak aplikasi, sistem analis akan mencakup upaya evaluasi paket. 2. Outsourcing. Berlangganan perusahaan akan menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang disediakan oleh layanan sebagai platform teknis untuk sistem mereka. Dan yang terakhir ada pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital. Perusahaan akan membutuhkan pengembangan aplikasi bisnis karena dengan melibatkan aplikasi bisnis dan perusahaan dapat menghemat biaya, waktu, dan energi. Pengembangan aplikasi bisnis sangat membantu para pelaku usaha dalam menjalankan bisnis yang lebih efektif dan efisien. Dengan aplikasi bisnis, Anda bisa menghemat biaya, waktu, dan energi karena Anda lebih mudah dalam melakukan berbagai hal. Misalnya saja, tidak perlu melakukan pembukaan secara manual. Tetapi, beda ceritanya jika melibatkan aplikasi bisnis di dalam perusahaan. Staf Anda akan lebih cepat dan mudah melakukan berbagai hal seperti pembukuan maupun urusan keuangan lainnya. Lagi pula, dengan melibatkan aplikasi bisnis juga dapat membantu perusahaan Anda lebih berkembang dan maju. Ada beberapa jenis pengembangan aplikasi untuk perusahaan digital, yaitu yang pertama ada yang namanya pengembangan aplikasi cepat, dan yang kedua ada
pengembangan berbasis komponen dan layanan web, dan yang ketiga ada pengembangan aplikasi mobile. Sekian dari kelompok 6. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.